Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi hari yang indah, yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini. Menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab 2 Korintus 12 ayat 6 sampai dengan ayat 10. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ayat renungan pagi kita terambil dari kitab 2 Korintus 12 ayat 6 sampai dengan ayat 10. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah dewasa di dalam Yesus. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Karen Huang. Mari kita mulai kisah inspiratif. Ketika masih kanak-kanak, saya menganggap orang dewasa itu serba bijaksana dan tidak mungkin gagal. Saya pikir, mereka selalu tahu apa yang harus dilakukan. Suatu hari nanti, kalau sudah dewasa, aku juga akan selalu tahu apa yang harus dilakukan. Namun kenyataannya,
Suatu hari tersebut sudah datang bertahun-tahun lalu, dan saya belajar berkali-kali bahwa saya tidak selalu tahu apa yang harus dilakukan. Entah itu menghadapi penyakit yang diderita seorang anggota keluarga, masalah dalam pekerjaan, atau konflik dalam hubungan dengan seseorang. Pengalaman-pengalaman tersebut telah mengenyahkan semua hayalan tentang kendali dan kekuatan yang saya miliki. Akhirnya, hanya satu hal yang bisa saya perbuat: menutup mata dan berbisik, "Tuhan, tolong, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan." Rasul Paulus memahami perasaan tidak berdaya semacam ini. Duri dalam hidupnya, yang bisa jadi adalah penyakit fisik, membuatnya begitu frustrasi dan menderita. Namun, justru lewat duri itulah Paulus mengalami kasih, janji, dan berkat Allah yang cukup baginya untuk bertahan dan mengatasi kesulitan-kesulitannya. Ia belajar bahwa kelemahan dan ketidakberdayaan diri tidak sama dengan kekalahan. Ketika diserahkan kepada Allah di dalam iman, masalah-masalah tersebut menjadi sarana baginya untuk bekerja di dalam dan melalui keadaan-keadaan tersebut. Beranjak dewasa tidak selalu berarti bahwa kita mengetahui segalanya. Tentu kita bertambah bijak seiring dengan bertambahnya usia. Tetapi pada akhirnya kelemahan kita seringkali menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh tidak berdaya. Kekuatan sejati kita ada di dalam Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dewasa yang sesungguhnya berarti mengenal, mempercayai, dan mengandalkan kekuatan yang datang dengan kesadaran bahwa kita memerlukan pertolongan Allah. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, pencobaan apa yang membuat Anda menyadari ketidakberdayaan Anda? Bagaimana Anda dapat taat kepada pimpinan Allah? Hal ini patut kamu ketahui. Dalam 2 Korintus 10 sampai dengan ayat 13, Paulus membela otoritas rohaninya dari tuduhan para guru palsu. Dengan menyebut bahwa dirinya dipaksa oleh para pengkritik untuk bermegah di dalam Tuhan, Paulus secara terperinci menjelaskan banyaknya cara Allah menegaskan keotentikan pelayanannya. Tujuannya adalah untuk meyakinkan jemaat Korintus akan hal tersebut, supaya kalau saya datang nanti, tidak usah saya bertindak keras terhadapmu dengan menggunakan kekuasaan yang diberikan Tuhan kepada saya untuk membangun kalian. Barangkali karena guru-guru palsu berusaha mendasarkan otoritas mereka pada pengakuan telah mengalami penglihatan ilahi. Paulus mengungkapkan bahwa ia pernah mendapatkan penglihatan dari Allah. Namun, ia menekankan bahwa ia tidak diperbolehkan untuk menceritakan detailnya. Alih-alih, duri di dalam daging, yang tidak dijelaskan menjadi cara Allah untuk mengajarinya bahwa kuasa Kristus akan dialami bukan melalui peninggian diri, melainkan lewat penderitaan dan kelemahan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Untuk memahami nas hari ini, kita harus tantangan dan penghinaan yang dihadapi Paulus dari beberapa orang di jemaat Korintus yang meragukan otoritas dan kepemimpinannya sebagai rasul. Salah satu masalah yang muncul adalah adanya duri dalam daging yang mengganggu Paulus, yang diyakini oleh beberapa sarjana sebagai masalah kesehatan atau kelemahan fisik yang tidak dijelaskan secara rinci dalam teks.
Paulus memohon kepada Tuhan 3 kali agar masalah ini dihapuskan. Namun Tuhan menjawab dengan mengatakan, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Latar belakang penulisan ayat ini adalah bahwa Paulus merasa lemah dan terbatas dalam keadaan fisiknya. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan dan kasih karunia-Nya kepada Paulus dalam menghadapi tantangan dan cobaan tersebut. Paulus menyadari bahwa ketika ia merasa lemah, kuasa Tuhan menjadi nyata dan bekerja dalam hidupnya. Paulus menemukan bahwa dalam kelemahannya, ia bergantung sepenuhnya pada kuasa Tuhan dan pengaruh-Nya yang sempurna. Ayat ini mengajarkan kepada umat Kristen untuk mengandalkan Tuhan dalam kelemahan dan keterbatasan mereka. Kasih karunia Tuhan berlimpah dalam memberikan kekuatan dan pertolongan di tengah kesulitan. Ayat ini juga mengingatkan kita untuk tidak sombong atau menyombongkan diri dalam kemampuan kita sendiri, tetapi untuk bersandar sepenuhnya pada kekuatan dan kasih karunia Tuhan. Dalam kitab 2 Korintus 12 ayat 9, tidak dijelaskan secara rinci tentang bagaimana Paulus merespons jawaban Tuhan yang menyatakan, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Namun, berdasarkan konteks surat dan tulisan-tulisan Paulus lainnya, kita dapat menafsirkan bagaimana mungkin Paulus merespons pernyataan ini. Paulus adalah seorang pelayan Tuhan yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan Allah yang bekerja melalui kelemahan manusia. Dalam surat-suratnya, Paulus seringkali menekankan pentingnya iman, harapan, dan ketergantungan pada Allah. Dia juga berbagi pengalamannya tentang bagaimana ia menghadapi tantangan, penolakan, dan kesulitan dalam pelayanannya. Berdasarkan pemahaman ini, kita dapat mengasumsikan bahwa Paulus menerima jawaban Tuhan ini dengan penuh kesadaran akan pentingnya ketergantungan dan kepercayaan penuh pada kasih karunia dan kuasa Tuhan. Dia menerima bahwa dalam kelemahan dan keterbatasannya, kuasa Tuhan akan menjadi nyata dan bekerja secara sempurna. Paulus, sebagai seorang rasul yang mengalami berbagai cobaan dan penderitaan dalam pelayanannya, mungkin menyadari bahwa kelemahan dan keterbatasannya adalah kesempatan bagi kuasa Tuhan untuk bekerja secara ajaib. Dia mungkin merespons dengan rendah hati, menerima karunia Tuhan dengan penuh syukur, dan memutuskan untuk mengandalkan kuasa Tuhan dalam setiap situasi yang dihadapinya. Dalam konteks surat ini, penulisan ayat ini juga menunjukkan bahwa Paulus ingin mengajarkan jemaat Korintus untuk mengandalkan Tuhan dan tidak bergantung pada kekuatan dan kelebihan duniawi. Dia ingin memperkuat iman mereka dan mengarahkan mereka untuk bergantung sepenuhnya pada Allah, yang kuasanya beroperasi melalui kelemahan manusia. Namun, penting untuk dicatat bahwa informasi spesifik tentang reaksi Paulus tidak diberikan dalam teks. Oleh karena itu, bagaimana tepatnya Paulus merespons jawaban Tuhan tersebut mungkin merupakan spekulasi. Ada beberapa hal yang perlu direnungkan dari pernyataan, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna," yakni: pertama, ketergantungan pada kasih karunia Tuhan. Ayat ini mengajarkan pentingnya bergantung pada kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Manusia memiliki kelemahan dan keterbatasan,
tetapi Tuhan yang memiliki kuasa yang sempurna dapat memampukan kita melalui kasih karunia-Nya. Dalam keadaan kelemahan, kita dipanggil untuk mengandalkan dan mempercayai bahwa Tuhan memberikan segala yang kita perlukan. Kedua, transformasi melalui kelemahan. Ayat ini mengajarkan bahwa dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ketika kita mengakui dan menerima kelemahan kita, dan berserah kepada Tuhan, Dia dapat bekerja dengan kuasa-Nya yang sempurna dalam hidup kita. Kelemahan kita menjadi kesempatan bagi Tuhan untuk mengubah kita, menguatkan kita, dan menunjukkan kemuliaan-Nya melalui hidup kita. Ketiga, kerendah hatian dan ketidaksombongan. Pernyataan ini juga mengingatkan kita untuk tidak sombong atau menyombongkan diri dalam kemampuan kita sendiri. Ketika kita menyadari bahwa kekuatan sejati kita berasal dari Tuhan, kita menjadi rendah hati dan mengakui bahwa segala sesuatu yang baik dalam hidup kita adalah hasil dari kasih karunia-Nya. Hal ini mengajarkan kita untuk hidup dalam rendah hati dan bersyukur kepada Tuhan, serta mengakui keterbatasan dan kelemahan kita sendiri. Keempat, pengharapan dalam kesulitan. Ayat ini juga memberikan pengharapan dalam menghadapi kesulitan dan cobaan. Ketika kita mengalami kelemahan dan kesulitan, kita dapat berharap pada kasih karunia Tuhan yang cukup untuk menyertai dan memampukan kita melewati setiap situasi. Tuhan tidak menjanjikan bahwa hidup akan bebas dari kesulitan, tetapi Dia menjanjikan bahwa kasih karunia-Nya akan mencukupi kita dalam setiap keadaan. Karena itu, nas hari ini mengingatkan kita untuk hidup dalam kerendahan hati, berserah kepada Tuhan, dan mengandalkan kuasa-Nya yang sempurna dalam setiap aspek hidup kita. RSN. Bermegah atas kelemahanku. 2 Korintus 11 ayat 30 berkata, "Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku." Bermegah atas kelemahan bukan berarti meninggikan kelemahan itu dan memuliakannya. Itu hanya berarti bahwa Paulus, meskipun memiliki kelemahan dalam dirinya, tidak lalu menjadi pribadi yang menuruti kelemahannya itu. Juga, ia tidak harus malu karena kelemahannya itu. Sebaliknya ia menjadikannya sebagai suatu sarana bagi pertumbuhan serta pembangunan rohaninya di hadapan Tuhan. Paulus melihat bahwa oleh karena adanya kelemahan-kelemahannya itulah, ia malah dimampukan naik lebih tinggi dalam tingkatan rohani yang selanjutnya. Mengapa Paulus memilih bermegah dalam kelemahan-kelemahannya? Pertama, supaya kuasa Tuhan turun dan menaungi Paulus dengan sempurna. Paulus menyadari bahwa ketika ia merasa kuat, ia condong untuk mengandalkan kekuatannya sendiri daripada bergantung pada Tuhan. Demikian pula kebanyakan dari kita. Banyak hal yang ada di dunia ini seringkali menjadi sesuatu yang kita andalkan di dalam hidup. Itu termasuk berbagai kelebihan dan kemampuan yang kita miliki. Kepandaian dan bakat kita, kekayaan kita, kesehatan kita, hubungan-hubungan kita, jabatan dan kedudukan kita, hingga kekuatan fisik atau kemudaan kita. Sewaktu kita masih merasa memiliki semua itu, kita seringkali cenderung berpikir untuk pertama-tama mengandalkan itu semua daripada menyandarkan pengharapan pada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan menempatkan kita dalam berbagai keadaan yang membuat kita merasa lemah dan tidak berdaya.
dengan tujuan supaya kita menyadari keterbatasan kita dan berlari kepadanya demi memperoleh kekuatan dan pertolongan. Saat-saat seperti itulah sebenarnya yang merupakan kesempatan terbaik untuk mengalami dan membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa, yang pasti bertindak bagi kita saat kita menaruh iman dan pengharapan kepadanya. Dahulu Paulus berusaha menunjukkan bahwa dirinya kuat dan mampu menghadapi berbagai situasi. Namun dalam perjalanannya bersama Tuhan sebagai hambanya, ia menyadari bahwa ia tidak boleh malu memiliki kelemahan. Itu bahkan harus diakuinya secara terbuka, karena dalam kelemahanlah, Paulus menyaksikan peragaan demi peragaan kuasa Tuhan di dalam hidupnya. Kesadaran akan kelemahanlah yang membuat Paulus tidak pernah berhenti mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Dengan bersikap demikian, ia justru tidak pernah benar-benar jatuh dan kalah setiap kali ia menjadi lemah, sebab Tuhan yang akan menopangnya dan mengangkatnya lebih tinggi lagi. Kedua, dalam kelemahanlah Paulus memperoleh dan berada dalam kapasitas terbesarnya. Paulus menyadari bahwa dirinya adalah seorang manusia biasa. Namun pekerjaan Tuhan di pundaknya terlalu sukar dan berat untuk ditanggung oleh manusia biasa. Itu hanya dapat ditanggung oleh kekuatan yang dari Tuhan. Paulus memerlukan kekuatan ekstra yang bukan berasal dari dunia ini. Dan kekuatan itu hanya diperolehnya ketika ia mengosongkan dirinya dan menjadi lemah. Ya, itulah yang ia lakukan ketika ia melepaskan kendali hidupnya ke tangan Tuhan. Hidup Paulus di tangannya sendiri, seberapapun kuatnya, tidak akan meraih banyak dalam pekerjaan Tuhan. Kekuatannya sendiri tidak mampu memikul beban pelayanan yang diembannya. Ia harus menyadari dan mengakui kelemahannya supaya ia dapat membiarkan Tuhan memegang kendali atas hidupnya. Sebagai suatu alat, ia harus menyerah di tangan orang yang menggunakannya, barulah ia dapat berfungsi semaksimal mungkin sesuai kehendak pemakainya. Bayangkan apabila sebuah mesin, katakanlah, sebuah mobil tidak dapat lagi dikendalikan di tangan pengemudinya. Ia akan mendatangkan kerusakan bagi sekitarnya. Hanya ketika ia tunduk pada yang mengarahkan, maka ia mencapai manfaat terbesarnya. Dituliskan dalam kitab Hakim-Hakim tentang Simson, ketika ia merasa dirinya kuat, ia sering jatuh dalam kesombongan dan merasa dirinya mampu menghadapi musuhnya. Celakanya, ia justru jatuh di tangan makhluk yang jauh lebih lemah dari dirinya. Delilah, dari sana ia sadar, saat dirinya merasa mampu, ia berada dalam kelemahan terbesarnya. Simson pun belajar dari keadaannya, dalam kondisi buta setelah dicungkil matanya, dalam keadaan dirantai dan dijadikan tertawaan, dalam keadaan tampak seperti orang bodoh dan hina. Simson belajar arti penyerahan total kepada Tuhan. Di titik terlemahnya, ia akhirnya menemukan kekuatan terbesar dari Tuhan. Dalam penyerahan total, dalam merasa lemah dan tak berdaya, kekuatan Tuhan menjadi nyata bekerja dalam dirinya. Ketiga, melalui keadaan yang lemah, Paulus dimampukan tetap memelihara hati seorang hamba di hadapan Tuhan. Sewaktu mengatakan bahwa dirinya bermegah atas kelemahannya, Paulus sesungguhnya sedang melihat hal itu dalam perspektif kehambaan. Ia melihat dari sudut pandang orang yang hidupnya diserahkan dan diabdikan sepenuhnya kepada Tuhan. Sebagai seorang hamba Tuhan,
Ia tidak ingin terlihat sebagai orang yang mengesankan, hebat, luar biasa, tanpa kekurangan, tanpa kelemahan dan terkesan sempurna. Ia hanya ingin dikenal sebagai seorang yang lemah dengan tujuan supaya Tuhan yang ia layani selalu yang akan menjadi pusat perhatian dan kekaguman jemaat. Tidak sedikit orang yang menutup-nutupi kelemahannya untuk menunjukkan suatu citra yang berbeda dengan yang aslinya. Orang ingin tampil sesempurna mungkin supaya memperoleh pengakuan, pujian, serta menjadi pusat perhatian di hadapan banyak orang. Paulus orang yang berbeda. Sebagai hamba Tuhan ia tidak lagi mencari keuntungan diri. Ia hanya punya satu kerinduan, memuliakan yang dilayani. Jadi tak mengapa ia harus terlihat lemah asalkan Tuhan yang kepadanya ia menyerahkan hidupnya dipermuliakan di hadapan orang banyak. Betapa berbeda pendirian Paulus dengan yang kita lihat di masa sekarang ini. Mereka yang mengaku hamba Tuhan justru ingin dikenal karena kemampuan dan kepiawaiannya dalam bidang rohani. Karena kefasihan bicaranya, karena megah gedung dan fasilitas yang dibangun dan dipakainya beribadah, karena pelayanannya yang padat dan banyak anggota jemaatnya. Kebalikannya, sedikit sekali yang merasa tidak terganggu pikirannya ketika pelayanannya dipandang sebelah mata, kecil, tidak berdampak atau bahkan terlihat gagal. Karena itu, marilah kita bermegah di dalam kelemahan kita agar Tuhan menolong kita dengan memberikan kekuatannya bagi kita. Apa yang diajarkan Alkitab tentang kuasa yang dimiliki orang Kristen? Mari kita jawab, kuasa dapat diartikan sebagai kemampuan melakukan sesuatu berdasarkan kekuatan, keahlian, sumber daya, atau otoritas. Alkitab mengajar bahwa kuasa orang Kristen berasal dari Allah melalui Roh Kudus. Allah adalah sumber tertinggi kekuasaan. Segala kuasa datangnya dari Dia dan tergantung padanya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Berbagai bagian perjanjian lama menceritakan bahwa Allah memberi kuasanya kepada mereka yang lemah. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Mazmur 68 ayat 35 mengajar bahwa Allah memberi kuasa kepada umat-Nya. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudus-Nya, Allah Israel. Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umat-Nya. Terpujilah Allah. Seringkali kita membaca bahwa Allah memberi kuasanya kepada para raja dan para nabi. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Kuasa tak terbatas Allah tercurah dalam kehidupan umat-Nya dalam berbagai aspek dalam Alkitab. Alkitab mengajar bahwa Injil sendiri ialah kuasa Allah bagi keselamatan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani.
Kuasa seorang Kristen dalam kemampuannya melakukan sesuatu yang berarti berasal dari Roh Kudus. Ketika Yesus naik ke surga, Ia memerintah supaya murid-Nya menanti kuasa yang mereka butuhkan, tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tanpa Roh Kudus, para murid akan hanya berjalan di tempat, seberapapun mereka berbakat, bersemangat, atau antusias terhadap pengabaran Injil. Kuasa dari Allah bagi orang Kristen menguatkan batin mereka. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaan-Nya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Kita tidak berkecil hati, karena, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kuasa Allah bagi orang Kristen memampukan mereka menjadi pelayan Injil. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah, yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kuasa orang Kristen bukan milik dirinya secara pribadi. Setelah Allah menggunakan Petrus sebagai sarana menyembuhkan pengemis yang lumpuh, Rasul itu menjelaskan kepada saksinya bahwa orang itu tidak disembuhkan oleh kuasa Petrus sendiri, melainkan melalui iman di dalam nama Yesus Kristus. Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Kuasa orang Kristen dari Allah memampukannya menahan penderitaan dan penganiayaan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil-Nya oleh kekuatan Allah. Kuasa orang Kristen disempurnakan dalam kelemahan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Seorang Kristen mendapatkan kekuatan melalui doa. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Allah menguatkan orang Kristen untuk melayani, untuk berbicara dalam nama-Nya dengan keyakinan akan kehadiran-Nya yang selalu menyertai. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Efesus 3 ayat 20 mengajar bahwa kuasa Allah melampaui pengertian kita. Kuasa ilahi sedang bekerja di dalam orang Kristen supaya kita dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita minta atau yang kita bayangkan,
Efesus 1 ayat 19-20 mengajar bahwa kuasanya bagi kita yang percaya tiada bandingnya. Selebihnya, kuasa yang Allah berikan pada orang percaya tidak lain dari kuasa yang membangkitkan Yesus Kristus dari kematian dan menempatkannya di kedudukan surgawi. Orang percaya mempunyai banyak alasan untuk bersukacita. Alkitab mengajar bahwa kuasa Kristus telah melengkapi kita guna hidup secara kudus dalam dunia berdosa ini, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Apa artinya kasih karunia Allah itu cukup? Paulus mempunyai banyak hal yang dapat dia banggakan. Pengalamannya luar biasa. Dia mencantumkan beberapa di antaranya dalam 2 Korintus 11 ayat 22-28 untuk mengilustrasikan bahwa, meskipun dia memiliki alasan untuk bermegah atas dirinya sendiri, pengalaman dan kemampuannya dia hanya akan bermegah di dalam Kristus. Paulus menyadari bahwa kita tidak mempunyai kuasa yang nyata dalam diri kita kecuali Kristus yang ada di dalam kita. Dan ia menjelaskan dalam Filipi 3 ayat 4-7 bahwa, meskipun ia memiliki cukup banyak pencapaian yang mengesankan, ia menganggap semua itu sebagai kerugian demi Kristus. Hal-hal tersebut tidak berharga, bahkan memiliki nilai negatif dibandingkan dengan sukacita mengenal Kristus. Dalam 2 Korintus 12 ayat 1 Paulus memberikan contoh bagaimana seseorang tidak boleh menemukan jati diri dan keyakinannya pada pencapaian pribadi karena hanya kasih karunia Tuhan saja yang cukup. Jika menunjukkan belas kasihan berarti tidak memberikan kepada seseorang apa yang layak diterimanya, menunjukkan kasih karunia berarti memberikan kepada seseorang apa yang tidak pantas diterimanya. Tuhan menunjukkan kasih karunia dengan memberi kita kehidupan dan menyediakan kebutuhan kita serta memperkuat kita untuk jalan ke depan. Anugerah itu sudah cukup, hanya itulah yang kita perlukan. Untuk mengilustrasikan prinsip ini, Paulus bercerita tentang seseorang yang diangkat ke surga ketiga dan melihat serta mendengar hal-hal yang tidak dapat dijelaskan. Pria ini mempunyai hak istimewa yang luar biasa, dan tampak jelas dalam konteks bahwa Paulus sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Ia menambahkan bahwa, karena besarnya wahyu yang diberikan kepadanya, ia juga diberi duri dalam dagingnya yang menghalanginya untuk meninggikan dirinya sendiri. Meskipun Paulus hanya sedikit memberitahu kita tentang sifat duri ini, yang juga ia sebut sebagai utusan setan, ia menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk membantu memastikan kerendahan hatinya. Paulus memohon kepada Tuhan agar duri ini hilang, dan Tuhan berulang kali menolak permintaan Paulus. Tanggapan Tuhan terhadap Paulus ditemukan dalam 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, karena dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna." Tuhan sedang mengingatkan Paulus bahwa kekuatan di balik pelayanan Paulus bukanlah pada pengalaman atau kemampuan Paulus, bukan pula pada tidak adanya kesulitan. Sebaliknya, kemampuan Paulus untuk setia dalam pelayanan dan bertahan dalam masa-masa sulit yang luar biasa adalah karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan sudah cukup. Saat kita lemah, kekuatan Tuhan semakin nyata.
Paulus dapat bersukacita dan bermegah kepada Tuhan karena Paulus mengetahui kuasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan Paulus melalui kasih karunia Tuhan. Paulus kemudian dapat bermegah atas kekuatan Allah, dengan mengakui bahwa, bahkan ketika kita lemah, Allah tetap kuat. Dia memberi kita kekuatan untuk menghadapi tantangan apapun yang ada di hadapan kita. Paulus mengilustrasikan gagasan yang sama dalam Filipi 4 ayat 11-13. Dia menjelaskan bahwa dia telah belajar bagaimana menjadi puas dalam keadaan apapun, tidak peduli seberapa parahnya. Ketika segalanya berjalan baik atau buruk, Paulus tahu bahwa kepuasan tidak datang dari keadaan, kepuasan datang dari kesadaran bahwa kita dapat melakukan apapun yang Allah ingin kita lakukan melalui Kristus yang menguatkan kita. Tuhan begitu murah hati memberikan kekuatan saat dibutuhkan agar kita dapat menemukan identitas kita, keyakinan kita, dan kepuasan kita di dalam Dia. Inilah yang dimaksud Tuhan ketika Dia mengatakan bahwa kasih karunia-Nya cukup, hanya itulah yang kita butuhkan. Bagaimana caranya memiliki pikiran Kristus? Di dalam 1 Korintus 2 ayat 16, Paulus mengutip Yesaya 40 ayat 13 dan membuat pernyataan mengenai semua orang percaya. Kami memiliki pikiran Kristus. Memiliki pikiran Kristus berarti turut memegang rencana, tujuan, dan sudut pandang Kristus, dan ialah sesuatu yang dimiliki oleh setiap orang percaya. Mempunyai pikiran Kristus berarti kita memahami rencana Allah di dalam dunia ini, memuliakan dirinya, memulihkan segenap ciptaan kepada keindahan asalnya, dan menyediakan keselamatan bagi orang berdosa. Artinya adalah bahwa kita mengidentifikasi diri dengan tujuan Kristus untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Artinya adalah bahwa kita menganut pandangan Yesus tentang kerendahan hati dan ketaatan, belas kasihan dan ketergantungan pada Allah. Di dalam ayat-ayat sebelum 1 Korintus 2 ayat 16, kita menyadari beberapa kenyataan tentang pikiran Kristus. 1. Pikiran Kristus bertolak belakang dengan hikmat manusia. 2. Pikiran Kristus melibatkan hikmat dari Allah, yang dahulunya tersembunyi namun sekarang telah dinyatakan. 3. Pikiran Kristus ini diberikan kepada orang percaya melalui Roh Allah. 4. Pikiran Kristus tidak dapat dipahami oleh mereka yang tidak mempunyai Roh. 5. Pikiran Kristus memberi orang percaya ketajaman dan kecerdasan dalam hal rohani. Supaya kita dapat memiliki pikiran Kristus, langkah pertama adalah memiliki iman yang menyelamatkan pada. Setelah diselamatkan, kehidupan seorang percaya dipengaruhi oleh Allah. Roh Kudus mendiami dan menerangi orang percaya, dan memberinya hikmat, pikiran Kristus. Orang percaya mempunyai kewajiban untuk mengikuti arahan Roh Kudus, tunduk kepada kuasa perubahan roh, serta memperbarui pola pikirnya. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Bapa Surgawi, terima kasih, karena Engkau telah menjadi andalan dan kekuatanku. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.